Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang sudah mendukung kami selama ini dengan subscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kami doakan Anda mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight tentang sebuah perusahaan yang bernama Tridomain Performance Materials Tbk atau dipanggil TDPM. TDPM didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 2003 dengan kantor pusat TDPM berlokasi di gedung Mayapada Tower di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Jika kita tilik berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maka ruang lingkup kegiatan dari TDPM ini adalah sebagai perusahaan induk dari 3 buah perusahaan manufaktur kimia, yakni PT Eternal Buana Chemical Industries atau EBCI, kemudian PT Eterindo Nusagraha ENG, dan PT Tridomain Chemicals dan PT Petronica atau PNK. Kegiatan usaha utama Tridomain dijalankan melalui anak usaha adalah produsen bahan baku khusus atau specialty materials pada berbagai industri atau untuk berbagai industri. Kemudian kalau kita lihat market capital atau nilai pasar dari TDPM ini saat ini adalah 1,86 triliun dengan harga sahamnya di Rp177. TDPM melantai di pasar modal Indonesia tanggal 9 April 2018 dengan pemilik utamanya adalah DH Corporation Limited yang dahulu bernama Royal Chemi Corporation Limited yang memiliki saham sebesar 72,5%. Kemudian yang kedua adalah PT Asuransi Simas Jiwa atau Simas Equity Fund 2 senilai 9,7% dan masyarakat senilai 17,8%. Jadi selain pengendali utama dan masyarakat, yang patut kita perhatikan adalah adanya asuransi Sinarmas sebagai salah satu pemiliknya. Kemudian kalau kita lihat dari susunan Board of Commissioners-nya, komisaris utamanya adalah Hadiran Srijaya, sedangkan direktur utamanya adalah Choi Chun Ha. Kemudian kita pindah ke EPS-nya. EPS-nya sendiri TDPM mengalami peningkatan baik itu secara Q on Q maupun year on year-nya, tapi laporan keuangan Q2-nya belum terbit. Jadi EPS-nya saat ini memakai EPS Q1 adalah 0.00202 US dollar. Total sales dari TDPM adalah 67,07 juta US dollar, asetnya 345 juta, liability 180,97 juta, equity 158,59 juta, dan net profit sebesar 5,3 juta. Sedangkan earning per share-nya tadi adalah 0,0020 US dollar dan book value-nya adalah 0,0151 US dollar. Ini menghasilkan valuasi yang sangat menarik ya bagi TDPM ini. PER-nya hanya 5,35 kali, cukup kecil, dan price to book value ratio-nya 0,71 kali. Jadi secara valuasi TDPM ini cukup baik ya.
Kemudian kalau kita lihat dari segi net profit marginnya, net profit margin TDPM adalah 7,9% dengan return on equity 13,37% dan return on asset 6,14%. Jadi secara valuasi tadi sudah sangat baik, kecil. Secara profitability juga cukup lumayan bagus dengan ROE-nya bisa tembus double digit atau 13,37%. Yang menjadi kelemahan dari TDPM ini adalah DER-nya atau debt equity ratio-nya yang cukup besar, atau rasio hutangnya terhadap ekuitas yang cukup besar, yaitu 114,11%. Dan kelemahan lainnya adalah TDPM sampai saat ini sejak melantai di pasar modal Indonesia belum pernah membagikan dividen. Kemudian kalau kita pindah ke price range-nya atau daftar pergerakan harganya, maka kalau kita lihat secara year to date TDPM diperdagangkan dengan range dari 83 sampai 270, sehingga harga yang sekarang 177 membuat TDPM berada di tengah-tengah. Sedangkan all time high-nya atau harga tertingginya dari TDPM adalah 340 dan terendahnya adalah 83, sehingga kalau kita bisa jabarkan dari all time high-nya, maka TDPM itu masih termasuk saham dengan harga yang cukup murah. Dan kalau kita lihat secara 1 bulan terakhir, memang investor asing mencatatkan jual bersih atau net foreign sale sebesar 517,05 juta rupiah. Tapi kalau kita lihat dari awal tahun atau secara year to date, maka investor asing masih membukukan beli bersih sebesar 4,74 miliar rupiah. Demikianlah sebuah insight tentang sebuah perusahaan bernama TDPM. Insight ini bukan bermaksud mengajak Anda untuk membeli TDPM, tapi hanya memberikan gambaran informasi tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang chemical industry yang memiliki valuasi yang menurut kami cukup murah, PER dan PBV-nya cukup murah, cukup menarik, dan secara profitability juga cukup bagus. Yang menjadi kelemahannya hanyalah di segi rasio utang yang besar, dan hingga saat ini TDPM ini belum membagikan dividen. Semuanya kami kembalikan pada Anda. Apakah Anda berminat menjadikannya sebagai watchlist Anda, atau mungkin malah membuat trading plan atau investment plan untuk saham TDPM ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa bahagia, dan saksikan terus berbagai insight dan informasi yang kami berikan di carakaya.id.